selamat sore sahabat Nutrilite. Apa kabar semuanya di rumah? Semoga sehat-sehat dong pastinya ya. Selamat datang di Instagram Live Nutrilite di Sabtu sore ini bersama saya Icang. Kita hari ini akan bahas tentang immunity talk, tapi nggak akan sendirian karena biar teman-teman di rumah juga nggak bosan melihat saya sendiri di sini. Saya akan ditemani sama sahabat saya nih, sahabat Nutrilite juga, yaitu Kak Silvi. Hai Kak Silvi. Halo Kak Icang, halo sahabat Nutrilite. Apa kabar nih semuanya? Pasti dalam keadaan sehat ya? Pastinya dong. Perkenalkan, saya Silvi, saya adalah brand consultant dari MUI Jakarta. Nah, hari ini kita akan seru-seruan bareng nih. Kita akan membahas tentang food plan for boost your immunity. Food plan, jadi food plan itu adalah rencana makan ya? Iya, biar kita nggak bingung. Pastinya sahabat Nutrilite ini penasaran banget kan? So stay tune terus sampai akhir ya. Sampai akhir karena kita akan punya resep ya. Kita akan mendemokan apa aja makanan yang perlu sahabat-sahabat Nutrilite makan dari Senin sampai dengan Minggu. Karena suka bingung kan ya. Dan yang pastinya food plan ini adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bukan begitu? Bener banget Kak Icang. Dan sahabat Nutrilite, kita akan sharing nih tentang menu-menu apa sih biar sahabat Nutrilite ini nggak bingung setiap harinya mau makan apa, dan pastinya nutrisi tetap terjaga. Dan kalau nutrisi terjaga, daya tahan tubuhnya pun juga tetap terjaga ya. Iya, bener banget. Jadi sebelum kita share apa itu food plan-nya nih, apa aja yang perlu sahabat Nutrilite makan, kita akan sharing sedikit tentang sebenarnya apa sih imunitas, kenapa sih perlu dijaga imunitasnya melalui makanan gitu ya Kak ya? Iya. Oke, jadi imunitas, aku yakin banget Kak Silvi, kalau sahabat-sahabat Nutrilite itu udah familiar banget dengan kata imunitas gitu. Cuma untuk mengingatkan, imunitas itu adalah sistem fisiologis atau sistem yang ada di dalam tubuh kita yang sudah terintegrasi, yang fungsinya untuk melindungi diri manusia dari ancaman internal ataupun eksternal Kak. Penting banget ya Kak ya. Ancamannya itu seperti apa? Ancaman itu bisa jadi bakteri, virus, racun, ataupun jamur-jamur yang bukan berfungsi ya, itu bisa membahayakan. Membahayakan tubuh kita dari berbagai penyakit gitu Kak. Jadi penting banget imunitas itu untuk dijaga. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang menjaga imunitas nih Kak Icang, caranya gimana sih biar tetap terjaga imun kita? Sebelum kita ngomongin gimana caranya menjaga imunitas, kita kasih tahu dulu nih Kak. Kalau kita ngomongin imunitas, itu nggak cuma vitamin C, itu nggak cuma sel darah putih gitu. Tapi imunitas manusia itu ada 3 lapisan, jadi berlapis-lapis. Banyak banget kayak wafer ya Kak Icang? Iya, kayak 2 lapis Surabaya, tapi cuma 3 lapis, tapi ini kekuatannya lebih dari ratusan lapis wafer gitu. Keren banget. Oke, jadi lapis pertama, jadi ada 3 strategi pertahanan tubuh untuk melindungi diri. Itu yang pertama ada perlindungan luar atau physical barrier. Ini adalah lapisan pertama yang melindungi tubuh kita gitu. Lalu setelah lapisan pertama itu ada lapisan kedua. Lapisan kedua itu disebut dengan imunitas bawaan atau innate immunity. Nah, innate immunity ini Kak, itu adalah respon imun yang sudah ada sejak kita lahir, jadi bawaan gitu. Berarti harus dijaga banget ya Kak ya, dari betul. dulu. Seperti sel darah putih, itu adalah innate immunity. Dan lapis yang ketiga, ini lapis yang paling dalam, itu adalah imunitas adaptif atau adaptive immunity. Nah, imunitas adaptif ini tuh seperti namanya ya, dia tuh adaptif gitu. Dia terbentuk karena imunitas ini tuh mengenali dulu patogen atau virus apa yang masuk dalam tubuh kita untuk menciptakan antibodi sehingga tubuh kita terlindungi dari penyakit. Gitu. Banyak banget lapisan-lapisan yang penting untuk imun kita ya Kak ya. Iya, jadi kalau mau menjaga imunitas itu nggak bisa biasa aja, tapi setiap lapisannya itu perlu dijaga Kak Silvi. Iya, bener banget. Nah, ngomong-ngomong tentang perlindungan tadi Kak, hari ini kita akan membahas yang mana nih Kak? Oke, jadi ada 3 lapis. Kalau kita bahas semuanya hari ini jadi nggak cukup ya waktunya. Iya, benar. Jadi kita akan bahas satu dulu nih Sil. Kita akan bahas tentang perlindungan luar atau physical barrier. Nah, karena ini adalah lapis pertama atau benteng nih, pertahanan pertama tubuh kita, itu ada 3. Jadi dia ada kulit, ada mukosa, ada asam lambung. Itu 3 ini adalah salah satu deng, salah 3 untuk perlindungan luar dari tubuh kita. Asam lambung juga termasuk ya kayak perlindungan luar. Baru tahu banget karena selama ini yang Silvi tahu tuh asam lambung kayak penyakit Kak justru. Itu jadi penyakit ketika asam lambungnya tinggi Kak. Kalau nggak tinggi itu nggak penyakit, tapi itu justru adalah diperlukan tubuh kita untuk melindungi diri kita gitu. Karena pencernaan itu adalah ketika kita makan, itu makanannya kan bisa jadi ada virus atau bakteri yang menempel. Nah, sistem pencernaan lah yang akan pertama kali melindungi kita. Makanya asam lambung itu jadi penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita.
gitu. Informatif banget nih info yang ini nih Kak. Nah, tadi ada 3. Kalau 3-tiganya kita bahas juga waktunya nggak cukup nih Kak Silvi. Iya, kebanyakan ya Kak. Jadi itu bisa jadi bahan immunity talk buat bulan depan lagi. Bener banget. Nah, kali ini kita akan bahas yang satu dulu nih, yang paling luas di tubuh kita, itu kulit. Nah, Kak Silvi tahu kan dari ujung kaki sampai ujung kepala kita itu dilapisi sama kulit. Dan faktanya kulit ini itu menjadi bagian yang paling sering terpapar sama bakteri atau virus atau sinar matahari. Karena kan sinar matahari ada sinar UVA, UVB juga kan. Itu jadi kulit adalah bagian pertama yang terpapar itu. Makanya penting banget untuk menjaga kesehatan kulit. Iya, bener banget Kak. Apalagi kebanyakan dari kita ini suka nggak peduli dengan kondisi kulit. Itu bahaya banget ya Kak ya kalau kayak gitu. Iya, bahaya banget karena kulit kita ini nggak semata-mata cuma kulit aja nih, cuma melindungi atau warnanya macam-macam gitu ya. Ada rambut nggak cuma itu aja. Karena di sel kulit kita itu ada lapisan-lapisannya juga untuk perlindungan diri kita. Seperti lapisan epidermis dan juga lapisan dermis. Itu yang berfungsi melindungi tubuh kita. Nah, berfungsinya seperti apa? Karena di lapisan epidermis dan dermis ini itu punya agen-agen imunitas juga Kak. Seperti ada sel Langerhans, ada dendrit, ada sel T, itu yang bekerja bersama untuk melindungi tubuh kita kalau ada infeksi masuk. Oh, berarti mereka ini harus kerjasama supaya tetap terjaga ya kayak kondisi kulit kita. Iya, betul. Jadi semuanya harus dijaga nih untuk menjaga kesehatan kulit kita, Kak Silvi. Penting banget ya, kan ini Silvi baru tahu loh ternyata kalau misalkan kulit ini harus benar-benar dijaga. Selama ini yang Silvi tahu yang penting pakai lotion, terus wangi, itu udah cukup yang Silvi tahu. Nah, jadi milih lotion pun juga nggak cuma wangi doang ya, tapi juga harus menjaga tingkat kelembapannya juga gitu. Nah, kalau kayak gitu, Silvi mau kepo nggak sih gimana caranya menjaga nutrisi atau nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kulit? Pastinya nih Kak Icang, apalagi Silvi juga kayak masih awam banget tentang informasi ini. Nah, Kak Icang, untuk menjaga kulit ini kan kita perlu nutrisi ya, dan juga asupan makanan serta kebiasaan sehari-hari. Seperti contoh nih Kak Icang, untuk setiap pagi kita bangun tidur, kita konsumsi air putih hangat. Ini lama-kelamaan akan membawa dampak besar yang positif untuk tubuh kita. Pastinya juga kita nggak boleh menyepelekan ya hal-hal kecil kayak gini. Untuk kebutuhan nutrisi dari dalam nih Kak, vitamin apa aja sih Kak yang bagus banget untuk kulit? Iya betul, tadi Silvi mention adalah harus minum air putih. Ya betul, kalau air putih itu ada tubuh kita tuh harus tetap terhidrasi karena kan 70-80% tubuh kita itu terdiri dari air. Jadi jangan sampai kekurangan, dan itu penting banget. Nggak hanya untuk kulit tapi untuk keseluruhan kesehatan tubuh kita gitu. Nah, kalau ngomongin nutrisi itu jadi kulit itu nggak cuma dijaga dari luar, nggak cuma pakai lotion, nggak cuma pakai mandi pakai sabun, tapi perlu juga dibantu dengan nutrisi-nutrisi dari dalam. Nah, nutrisi yang kita perlukan untuk menjaga kesehatan kulit kita itu ada banyak nih, Sil. Aku sebutin satu-satu ya. Apa aja tuh Kak? Yang pertama tadi vitamin A. Jadi selain untuk mata, ini juga penting untuk kesehatan kulit karena fungsinya untuk memperbaiki jaringan. Wow, baru tahu banget ya vitamin A nih. Lalu yang kedua itu ada zinc. Nah, zinc selain buat imunitas juga untuk memperbaiki sel yang rusak. Lalu yang ketiga ada omega 3. Nah, omega 3 ini juga penting untuk antiinflamasi. Dan yang keempat itu ada vitamin B. Jadi vitamin B nggak cuma buat energi nih, tapi juga penting untuk menjaga kelembapan kulit kita karena ada biotin kan. Terus yang kelima itu ada vitamin C. Dan yang keenam itu ada vitamin E. Jadi ada 6 nutrisi yang perlu dipenuhi untuk menjaga kesehatan kulit kita. Ternyata banyak banget ya Kak Icang vitamin yang baik untuk kulit. Nah, tapi dari sekian banyak vitamin tersebut, ada gak sih vitamin yang berperan paling penting untuk kulit? Kalau berperan paling penting, semua vitamin dan mineral tuh perannya sama, pentingnya sama karena keduanya itu saling mendukung. Tapi kalau kita bahas spesifik tentang kulit, itu ada vitamin E, itu yang manfaatnya banyak banget dan berkaitan dengan kulit. Nah, pasti sahabat-sahabat di luar juga udah inget lah kalau bilang kesehatan kulit itu pasti oke, saya harus minum vitamin E gitu. Iya, pasti banget karena ini familiar banget ya vitamin E untuk kulit gitu. Tapi manfaatnya ada apa aja nih Kak dari vitamin E sendiri? Iya, jadi vitamin E itu manfaatnya selain untuk kesehatan kulit ya, vitamin E itu sendiri adalah antioksidan. Nah, karena dia antioksidan, dia itu penting untuk melindungi kulit kita dari paparan kerusakan akibat sinar matahari. Itu. Yang kedua, karena vitamin E itu sifatnya larut lemak, jadi dia berfungsi untuk mengurangi kerutan. Wow, anti-aging juga ya Kak? Anti-aging. Dan yang ketiga, dia juga sebagai antiinflamasi.
gitu. Keren banget. Nah, selain 3 itu, dari segi daya tahan tubuh, itu juga dia penting karena dia berfungsi untuk melindungi membran sel. Karena vitamin E itu antioksidan ya teman-teman ya. Nah, selain itu juga berfungsi untuk meningkatkan kerja sel T. Sel T itu adalah salah satu sel imun kita gitu. Jadi banyak banget manfaatnya vitamin E. Segudang banget manfaatnya. Berarti selain untuk kulit, dia bagus banget untuk menjaga sistem imun kita. Iya, dua-duanya. Dia menjaga imunitas karena dia juga menjaga kesehatan kulit kita. Wow, keren banget. Nah, ngomong-ngomong vitamin E ini kan penting banget Kak Icang. Kebutuhan vitamin E per hari setiap orang tuh berapa sih Kak? Kalau kita ngomongin kebutuhan nutrisi harian gitu ya, setiap orang tuh punya kebutuhan yang berbeda. Karena kita lihat dari jenis kelamin, dari usia, bahkan dari aktivitas gitu. Jadi kalau misalkan dilihat itu memang akan berbeda-beda. Hanya secara umum nih kebutuhan general untuk laki-laki dan pria, kebutuhan vitamin E-nya itu hariannya itu sekitar 15 mg per hari. Itu untuk usia di atas 12 tahun. Lumayan banyak ya Kak ternyata? Banyak, 15 mg. Nah, mungkin sahabat Nutrilife juga pengen tahu nih sumber-sumber vitamin E itu dari mana aja Kak? Oke, sumbernya tuh banyak gini. Mungkin dari mana kita mendapatkan vitamin E? Karena vitamin E itu kan tidak diproduksi oleh tubuh kita ya, sahabat Nutrilite. Jadi kita harus memenuhi kebutuhannya itu dari makanan. Nah, kalau makanannya nggak cukup, kita harus konsumsi suplemen karena kebutuhannya tiap hari harus dipenuhi, gitu Kak Silvi. Terus kalau kita ngomongin makanan, sumber makanan yang mengandung vitamin E itu aku sebutin beberapa ya, karena banyak dan aku nggak hafal. Nah, yang pertama itu ada minyak biji gandum. Yang kedua itu ada biji bunga matahari. Kayak hamster ya Kak ya? Iya, jadi pegel-pegel juga ya makannya ya. Iya benar. Kalau kebutuhan 15 mg. Terus yang ketiga itu ada almond, dan yang keempat itu ada alpukat gitu. Dan di antara keempat yang aku sebutkan ini, sedikit bocoran, itu salah satunya ada yang mengandung vitamin E itu paling tinggi, yaitu minyak biji gandum atau wheat germ oil. Keren banget, tapi kayaknya bener-bener masih awam banget gak sih Kak Icang kita untuk konsumsi minyak biji gandum, apalagi kita nggak ngerti cara ngolahnya tuh gimana. Nah, kalau kondisi kayak gini biasanya Silvi sih mensiasatinya dengan konsumsi suplemen. Kalau kayak gitu efektif gak Kak? Iya, jadi karena tadi bukan awam tapi karena kita mungkin kalau ketemu gandum bukan bentuknya minyak tapi bentuknya roti, jadinya karbohidrat gitu ya. Nah, kalau kita merasa nih dari makanan harian kita itu kurang konsumsinya, apalagi aktivitasnya padat, itu perlu dan penting banget konsumsi suplemen. Biar apa? Biar kebutuhannya tetap terpenuhi nih, apalagi sekarang kan kita tahu ya lagi musim hujan, terus ada pandemi, terus di rumah pun juga aktivitasnya tetap tinggi gitu. Jadi kebutuhan vitamin E-nya pun juga tetap harus dipenuhi, makanya kita butuh suplemen untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Nah, pastinya suplemennya dengan Nutrilite. Iya, pastinya. Jelas aman, alami, dan efektif ya Kak ya. Asalnya sangat jelas ya. Iya, bener banget. Nah, karena kan suplemen dari Nutrilite ini banyak banget ya variannya. Ada gak sih Kak vitamin yang bener-bener bisa cocok banget dan menutrisi kulit? Oke, jadi tadi aku sebutkan ya ada 6 nutrisi yang perlu dipenuhi dan 6 itu ada di produknya Nutrilite. Tapi kalau kita bicara spesifik kulit itu bisa ditingkatkan dengan konsumsi wheat germ E. Gitu. Wheat germ E ya Kak ya. Aku ambil agak turun sedikit, si kecil ini nih, wheat germ E ini. Gitu. Jadi Nutrilite punya wheat germ E. Nah, sahabat Nutrilite pasti udah familiar banget sama si botol kecil ini ya. Dan sudah pasti merasakan seal benefitnya untuk kesehatan mereka gitu. Nah, aku ceritain ya wheat germ E ini apa. Jadi wheat germ E ini adalah vitamin E yang mengandung 35,25 mg. Banyak banget ya Kak Isa. Dan itu berasal dari minyak biji gandum yang tadi aku sebutkan kalau dia adalah salah satu sumber vitamin E paling banyak. Gitu. Pas banget nih untuk dikonsumsi berarti Kak. Pas banget. Tadi meskipun 35 mg karena kan kita sekarang cuaca tuh sudah berubah ya, gitu. Jadi kebutuhannya tetap harus dipenuhi gitu. Jadi bisa konsumsi dengan wheat germ E. Nah, selain kandungannya cukup untuk kebutuhan harian, terus ini juga bentuk vitamin E-nya itu adalah D-alpha tocopherol. Agak susah namanya. Tapi jangan khawatir meskipun namanya susah, tapi itu adalah bentuk vitamin E yang paling mudah diserap oleh tubuh kita. Jadi kalau Silvi minum ini, itu semuanya terserap oleh tubuh, jadi nggak kebuang. Bener-bener efektif banget ya Kak ya? Yes, ini efektif banget. Dan yang terakhir, suka dengar kan ya kalau orang nggak mau minum suplemen karena aduh susah nih lawannya gitu ya. Nah, ini tuh hadir dalam bentuk soft gel dari gelatin sapi. Jadi ini sangat mudah ditelan dan bentuknya pun juga kecil. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa menelan soft gel. Ini sangat gampang
Gitu Sil. Dan yang pasti untuk setiap suplemen Nutrilite kita selalu menggunakan bahan-bahan terbaik dari alam, dan kita selalu mengedepankan inovasi dan teknologi terbaru untuk menciptakan suplemen. Jadi ini aman banget. Aman banget ya Kak ya. Yes. Nggak sabar banget nih pengen konsumsi. Oke, harus ya. Nah Kak Ica, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang imunitas, tentang kulit. Nah, sudah terlihat nih di layar untuk food plan ala Nutrilite, sahabat Nutrilite. Ini adalah beberapa menu yang bisa sahabat Nutrilite buat di rumah. Yang pertama ini yang favorit banget ada fresh green smoothies. Bahan-bahannya ini simple banget. Ada bayam, pir, lalu ada 1 sendok air jeruk, dan bisa dicampur dengan es batu, atau pastinya nih ada yang ketinggalan sahabat Nutrilite, protein green tea. Oke, ini semua tuh akan kita demoin ya Kak ya? Iya, kita akan demoin Kak Icang. Boleh langsung kita demoin? Sebelum kita demo, kita ceritain dulu Kak, kenapa sih food plan itu harus ada gitu ya? Iya. Nah, Kak Icang, food plan ini kan kita harus benar-benar merencanakan supaya sarapan kita ini ternutrisi, supaya energi kita juga bagus saat pagi hari. Oke, dan karena kita juga harus memenuhi kebutuhan dasar ya. Iya, atau bener nutrisi banget. seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita, ya, kebutuhan tubuh lainnya. Iya. Nah, untuk menjaga kebutuhan kita nih Kak Icang, gimana sih caranya kita memenuhi kebutuhan gizi kita? Tadi kan dengan food plan gitu ya, tapi mungkin sebelum kita bilang si food plan-nya ini itu resepnya apa aja, kandungannya apa aja, mungkin kita mengingatkan kembali betapa pentingnya kita memenuhi gizi seimbang setiap harinya gitu ya, karena setiap manusia itu kan kebutuhan dasarnya tuh sama gitu. Jadi kalau misalkan ditanya gimana gizi seimbang itu seperti apa gitu ya, kalau kita dalam satu kali makan itu ada piring ya, kita makan pakai piring kan. Iya. Nah dalam satu piring itu komposisinya harus seperti ini, setengah piringnya itu berisi buah dan sayur atau serat, seperempatnya lagi nih itu isinya lauk pauk untuk protein dan lemaknya, dan seperempat nih, ini seperempat yang bawah ini yang paling penting, itu jangan sampai lebih ya, itu berisi karbohidrat. Oh, berarti harus seimbang banget ya kayak semuanya. Seimbang. Bener banget. Nah, apalagi kalau misalnya kita punya kebiasaan-kebiasaan kecil ya kayak seperti kita minum air putih, itu penting banget juga ya kayak. Iya, itu mendukung pemenuhan kebutuhan gizi harian kita juga kan. Nah, nyambung banget nih sama food plan yang akan kita sharing nih Kak. Jadi kita mau demo, jadi ada 6 menu ya, food plan itu ada 6 menu. Benar banget. Bisa misalkan hari Senin nih mau fresh green smoothies, itu boleh banget Kak Ica. Hari Selasa mau apa? Selasa wake up smoothies. Oke, hari Rabu mau salad buah gitu ya. Jadi itu bebas. Bebas ya. Sesuai dengan kebutuhan dan selera kita. Ini food plan ini kita untuk sarapan, makan siang atau makan malam? Ini untuk sarapan Kak Ica. Oke, kenapa sekarang kita sharingnya untuk sarapan dulu nih? Saya sobat Nutrilite kepo, kenapa sarapan dulu sih? Kan saya makan sehari 3 kali. Iya, kenapa sarapan? Karena sarapan ini kan kita memulai hari dengan konsumsi asupan ya kayak. Jadi kita harus memperhatikan banget nih makan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, jadi jangan sampai kelewatan sarapannya karena itu adalah penting untuk menjaga seharian aktivitas juga ya. Iya, bener banget. Langsung kita mulai. Yang pertama kita bikin fresh green smoothies. Fresh green smoothies. Oke, bahannya Kak Icang maaf. Boleh. Oke. Nah, bisa dilihat ya sahabat Nutrilite, ada bayam dan 1 buah pir. Ini pirnya pir apa? Ini pirnya pir hijau. Kalau di pasar ketemunya yang kuning atau yang orange, boleh diganti nggak? Boleh banget Kak Icang, karena ini sesuai selera juga. Kalau sukanya yang kuning, pakai aja nggak apa-apa, karena rasanya kan juga lebih enak juga ya Kak ya. Yang penting buah pir ya. Kita campurkan juga 1 buah pir. Secukupnya. Oke. Lalu kita campur dengan 1 sendok makan air jeruk. Air jeruknya bisa diganti dengan air jeruk yang lain Kak. Lemon boleh atau jeruk yang lain juga bisa. Kalau pakai Vito powder boleh dong ya? Boleh banget Kak Icang. Nah sahabat Nutrilite, sudah dicampur sayuran bayam dengan pir, dan juga yang nggak kalah penting adalah yogurt. Kita tambahkan 1 sendok makan yogurt. Oke, ini yogurtnya yang plain. Yang plain, benar. Dan juga kita tambahkan dengan protein green tea. Oke, berapa banyak protein green tea-nya Kak? 1 scoop aja. Kalau 2 scoop aman juga kan? Boleh banget karena sih kan Kak. kebutuhan protein orang itu kan beda-beda Beda-beda kan? ya. Berat badannya.
Oke, Kak, dari tadi kita ngomong terus takutnya ada teman-teman Nutrilite yang nanya nih. Oh ya, sahabat Nutrilite, tadi kalau mau nanya bisa ketik aja di DM, nanti akan kita jawab oleh tim Nutrilite. Iya, bener banget. Masukin kirim ke DM kita. Tambahkan es secukupnya juga ya, sahabat Nutrilite. Ini juga selera ya? Iya, sesuai selera. Dan juga kita tambahkan dengan 200 ml air putih. Oke. Gampang banget Kak Isang, ini tinggal kita mix. Ini nggak sampai 5 menit lah bikinnya? Iya, simple banget bikinnya. Nah, kalau sudah dicampur, tinggal kita blender. Nah, sekiranya sudah halus, bisa langsung kita sajikan di dalam gelas. Ini berapa lama Kak harus ngeblendnya? Kalau misalkan Sylvie sih tergantung sih Kak, kalau sekiranya nih udah larut dan udah kecampur semua, bisa langsung kita matiin aja. Oh, jadi kekentalannya itu tergantung selera ya sahabat Nutrilite. Iya. Kalau sukanya agak cair boleh lama dan air lebih banyak. Tapi kalau suka lebih kental itu boleh airnya nggak usah banyak, nggak usah es batu juga banyak-banyak, dan ngeblendnya nggak usah terlalu lama. Iya, bener banget Kak. Okay. Nah, untuk yang menu kedua ini nggak kalah menarik juga Kak. Kita akan buat wake up smoothies. Wake up smoothies, karena kalau pagi suka belum sadar ya. Iya. Oke, jadi harus dibangunin dulu nih. Iya, bener banget. Nah, wake up smoothies-nya kita siapkan 1 buah pisang. Oke, ini langsung. Berarti beku boleh nggak? Beku boleh. Ini sesuai selera juga, Kak. Ini sesuai selera. Oke. Kalau mau 2 juga nggak apa-apa kan ya? Takutnya Iya. soalnya. Oh, enggak ya? Nah, kita campur 1 buah pisang. Boleh dibantu? Boleh Kak, silakan. Lalu kita campur dengan 2 sendok makan gandum. Dan kita campur dengan 1 scoop protein berry. Oke, mana protein berryku? Oh, ini dia. Kalau 2 scoop juga apa tadi ya? Karena nggak apa-apa, nggak apa-apa banget Kak. Kita campur dengan 1 scoop protein berry. Oke. Sampai ketukar nih Kak. Grogi banget nih dilihatin sahabat Nutrilite. Nah, Handa loh ini loh. Iya. Dan juga kita campur nih sahabat Nutrilite dengan yogurt sedikit biar lebih seger. Yogurtnya berapa banyak Kak? 1 sendok ini sesuai selera Kak. Karena kan ada nih sahabat Nutrilite yang nggak suka asem gitu kan. Oke. Nah, kalau sudah, kita campur juga dengan 200 ml air putih. Dan biar lebih segar nih pakai es batu Kak Icang. Oke. Es batunya juga selera? Iya, sesuai selera. Ini tuh bikinnya semua nggak lebih dari 5 menit ya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak sarapan. Bener banget. Karena simple banget ya Kak ya. Tinggal kita campur kayak tadi, lalu kita blender. Nah, karena Sylvie sukanya masih ada tekstur kan, jadi jangan terlalu lama. Jadi masih bisa dikunyah-kunyah ya? Iya, jadi kayak cemilan. Nah, ini kita langsung tuang saja di dalam 1 gelas. Warnanya cantik banget ya. Cantik banget ya bikin Kak. Wake up nih. Bikin wake up banget dan semangat. Oke, sudah 2 menu. Sudah 2 menu. Jadi ini sudah selesai ya blender sudah kita. Selesai blendernya. Sekarang kita pindah ke menu terakhir Kak Icang, yaitu yogurt buah. Yogurt buah. Jadi kalau ini kalau yogurt buah itu nggak cuma bisa buat sarapan doang, tapi juga bisa buat makan ya. Bener banget. Daripada kita nyemil-nyemil yang lain gitu ya. Kan lagi banyak tuh ngehitsnya ya. Iya. Ya minggu lalu kita bahas tuh ya di Nutrilite ya. Ada di box segala macam itu yang
kandungan nutrisinya pun kita juga nggak tahu ya. Kalau ini sudah pasti, jadi bisa buat sarapan, bisa buat cemilan juga. Bener banget, otomatis juga kita jadi berat badannya seimbang, Iya, Kak Ica. betul. Ya, sahabat Nutrilite bisa dilihat nih ya, ada buah-buahan di sini, ada apel, buah pir, nanas, kiwi, dan mangga. Ini seger banget kalau dilihat ya sahabat Nutrilite. Dan untuk lebih menyegarkan, tambahkan dengan yogurt dan madu hutan Sumbawa. Yang pasti bisa dibeli di MY Store terdekat. Iya, ada Sumbawa UKMW ya. Iya, bener banget. Kita campurkan secukupnya. Ini juga manisnya juga sesuai selera ya Kak ya? Iya, sesuai selera Kak Icang. Ini bisa dilihat ya Kak Icang, madunya kental banget. Iya betul. Dan pasti rasanya enak nih sahabat Nutrilite. Boleh aku bantu Ya. pegang ya. Kak, itu buahnya boleh diganti atau gimana? Misalkan saya mau tambahin nih warna merah dari stroberi sama buah naga, kan kita perlu melengkapi pelangi vitamin nutrisi kita. Iya, ini boleh banget Kak Icang. Karena kalau hari ini nih Sylvie kayak pengen yang manis dan seger-seger gitu Kak. Tergantung nih kalau misalkan besok atau kapan nih sahabat Nutrilite ingin yang asam-asam, itu boleh tambahkan dengan stroberi. Sesuai dengan selera sahabat Nutrilite. Dan pasti yang cari bahannya gampang ditemukan ya. Iya benar. Nah, sahabat Nutrilite, ini yang rahasianya resep yang bikin enak nih, yaitu Vito Powder Lemon. Nah, kita campurkan di dalam yogurt dan madu tadi. Ini selain memberikan rasa yang lebih segar, tapi juga melengkapi kebutuhan vitamin dan mineralnya ya Kak ya. Iya, bener banget. Ini kita aduk-aduk dulu. Kak Icang baik banget ya sampai bantu ngadukin loh sahabat Nutrilite. Oke. Ya, kita aduk sampai. Jadi ini komposisi yogurt dan madunya kan sesuai selera nih Kak. Untuk Vito powdernya tuh juga sesuai selera atau gimana? Untuk Vito powdernya sesuai selera, cuman biasanya satu aja ini udah cukup kan ya Kak ya? Oke. Ada vitaminnya juga, jadi bener-bener combo banget deh manfaatnya sahabat Nutrilite. Dan ini gampang banget ya. Iya, simple banget kan Kak? Nah soalnya tinggal dituang nih Kak di piring buah tadi. Oke, Kak Icang boleh bantu tuang? Boleh. Ini langsung pakai sendoknya aku tuang. Di atasnya aja Kak. Ini seger banget ya sahabat Nutrilite. Sejujurnya ya, ini kalau nggak pakai masker ini udah ngeces kelihatannya. Iya nih, apalagi sore-sore nih udah waktunya pengen ngemil Kak. Iya betul sekali, kayak pengen dicolek gitu. Pengen dicicip gitu ya. Habis ini nggak dibawa pulang kan, boleh dimakan kan? Boleh banget, nanti Kak Icang udah booking ya yang ini. Ngiler banget. Ini sahabat Nutrilite rumah boleh loh sambil dipraktekin, dicoba karena bahan-bahannya gampang banget. Bisa dicari di pasar, bisa dicari di supermarket. Dan cara pembuatannya juga cepet banget ya Kak ya. Sudah selesai, kita taruh lagi di piring cantik ini. Nah, gampang banget kan sahabat Nutrilite untuk membuat menu sarapan yang bernutrisi. Jadi nggak ada alasan ya untuk nggak sarapan. Aduh lupa sarapan, nggak ada alasan ya sahabat Nutrilite. Nggak ada alasan. Kita ada kasih food plan. Tadi food plan-nya ada berapa resep? Ada 6. Ada 6 resep tuh, bisa tuh Senin sampai Sabtu. Minggunya bisa diulang lagi. Iya, bisa diulang ke yang awal kan. Tadi ada kita sudah tampilkan food plan-nya di screen. Teman-teman bisa di screen capture sekarang, jadi jangan sampai ketinggalan nih. Atau kalau ketinggalan juga gimana? Nah, kalau misalkan sahabat Nutrilite yang nggak keburu screenshot, ini bisa dicek di IG feeds kita setelah ini. Oke. Jadi habis ini kita akan upload ya. Iya, kita akan upload beserta link resepnya. Semua resep? Semua resep Kak. Jadi gampang banget. Oke, Iya. jadi resepnya nanti sahabat Nutrilite bisa dapatkan di postingan Nutrilite berikutnya. Jadi kita akan kasih linknya untuk di-download dan bisa dipraktekkan di rumah. Gitu ya Kak? Iya, benar banget. Nah Kak Icang, kita udah ngobrol banyak nih. Kita boleh tanya sedikit Kak? Apa tuh? Ini tadi food plan-nya ini fungsinya adalah untuk kesehatan kulit pastinya ya? Iya, benar banget. Selain untuk kesehatan kulit ada manfaat lainnya nggak? Banyak banget manfaatnya. Ini kan kalorinya bener-bener seimbang banget Kak. Oke. 200 sampai 300 kalori. Jadi makannya enak, berat badan kita juga tetap terjaga Kak. Jadi nggak takut proporsional, nggak takut Jadi gendut. nggak takut gendut atau nggak takut konsumsi kalori hariannya tuh berlebihan, karena masing-masing resep yang sudah kita demokan ini kalorinya terjaga sekali. Iya, bener banget. Udah sehat, kita plus dapat proporsional berat badannya. Kulit sehat, daya tahan tubuh kuat, badan juga ideal. Wow. Perfect banget Kak Icang dan sahabat Nutrilite. Kayaknya mungkin kita sudah mau di penghujung acara ya Kak. Iya betul. Tapi sebelum kita sampai di penghujung acara nih, aku mau ngingetin lagi, kalau sahabat Nutrilite ada pertanyaan, itu bisa langsung diketik di DM ke Instagram Nutrilite_ID, nanti akan dijawab sama tim Nutrilite ya. Dan kalau misalnya tadi ketinggalan nge-screen capture
silakan ditunggu postingan kita. Iya, betul. Oke, sahabat Relight, terima kasih telah mengikuti kita dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Silvi dan saya Icang. Jangan lupa sehat-sehat terus di rumah ya. Sampai jumpa di Immunity Talk berikutnya dan bye-bye. Sampai jumpa.